Hari ini kita bakalan bahas tentang 3 macam sejarah perfilman. Apa sih film suara itu? Film suara adalah film dengan suara yang sudah terhubung atau suara yang sudah dicocokkan dengan gambar. Bertolak belakang dengan film bisu, film bersuara diproduksi dengan dialog dan rekaman suara. Film bersuara pertama yang ditayangkan untuk umum ada pertama kali pada tahun 1900-an di Paris. Namun butuh berpuluh-puluh tahun hingga film bersuara dapat dikomersialisasikan. Sinkronisasi yang dapat diandalkan sulit dicapai dengan sistem awal suara pada pelat. Sementara amplifikasi dan kualitas rekaman juga tidak memadai. Inovasi dalam suara pada film memungkinkan pemutaran komersial film pendek yang menggunakan teknologi ini pada tahun 1923. Perkembangan pertama dalam komersialisasi film bersuara terjadi pada awal hingga akhir tahun 1920-an. Pada awalnya, film suara yang memasukkan dialog tersinkronisasi disebut talking picture atau talkies berdurasi pendek. Film cerita terawal hanya berisi rekaman suara untuk musik dan efek suara. Perkembangan awal dari film bersuara yaitu ide menggabungkan gambar bergerak dengan suara rekaman hampir sama tuanya dengan konsep sinema itu sendiri. 6 tahun sebelum pertunjukan film komersial pertama, Muybridge mengusulkan sebuah skema untuk film bersuara yang akan menggabungkan gambar zoopraxiscope dengan rekaman suara teknologi Edison. Dalam setahun, Edison menugaskan pengembangan kinetoskop yang pada dasarnya adalah sistem pertunjukan intip gambar sebagai pelengkap visual untuk fonograf silinder ciptaannya. Pada tahun 1913, Edison memperkenalkan alat baru untuk sinkronisasi suara berbasis silinder yang diberi nama seperti penemuannya pada tahun 1895, yaitu kinetofon. Kinetofon yang telah disempurnakan memproyeksikan film di layar. Baik suara yang direkam pada silinder, piringan maupun film, teknologi yang ada pada waktu itu belum memadai untuk tujuan komersial. Selama bertahun-tahun kemudian, pimpinan studio film Hollywood tidak melihat manfaat dari memproduksi film bersuara. Yang kedua ada neorealisme Italia. Neorealisme Italia adalah sebuah gerakan film nasional yang ditandai dengan cerita-cerita yang berlatar di antara kaum miskin dan kelas pekerja. Film-film tersebut difilmkan di lokasi dan seringkali memakai aktor non-profesional. Neorealisme Italia muncul setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan pemerintahan Benito Mussolini jatuh, menyebabkan industri film Italia kehilangan pusatnya. Neorealisme merupakan tanda perubahan budaya dan sosial di Italia. Secara khusus, sinema ini tampaknya dibentuk untuk subjek pengetahuan baru yang membangun dan berkembang dengan sendirinya. Sinema ini menghasilkan dunia baru di mana elemen-elemen utama tidak hanya memiliki fungsi naratif, tetapi juga nilai estetikanya sendiri yang berkaitan dengan mata yang mengamati, bukan dengan aksi yang melatar belakanginya. Yang ketiga ada realisme klasik Hollywood. Dalam kritik film, sinema Hollywood klasik adalah gaya pembuatan film naratif dan visual yang pertama kali berkembang pada tahun 1910-an hingga tahun 1920-an di akhir film bisu. Gaya ini kemudian menjadi ciri khas sinema Amerika Serikat selama zaman keemasan Hollywood. Dimulai sekitar tahun 1927 dengan munculnya film bersuara hingga munculnya produksi-produksi Hollywood baru pada tahun 1960-an. Sinema ini akhirnya menjadi gaya pembuatan film yang paling kuat dan persuasif di seluruh dunia.
Sebagian besar film Hollywood dari akhir tahun 1920-an hingga tahun 1960-an menganut satu genre, yaitu barat, komedi slapstick, musikal, kartun animasi, dan biopik. Tim kreatif yang sama sering juga mengerjakan film dengan studio yang sama. Banyak karya perfilman hebat yang muncul pada periode ini dimungkinkan karena begitu banyak film yang dibuat. Tidak semua film harus menjadi hit yang besar. Sebuah studio dapat bertaruh pada film berbudget menengah dengan naskah yang bagus dan aktor yang relatif tidak dikenal. Hal ini terjadi pada Citizen Kane tahun 1941 yang disutradarai oleh Orson Welles dan dianggap menjadi salah satu film terhebat sepanjang masa. Sutradara berkemauan keras lainnya diantara lain adalah Howard Hawks, Alfred Hitchcock, dan Frank Capra, berjuang melawan studio untuk mencapai visi artistik mereka. Puncak sistem studio mungkin terjadi pada tahun 1939 yang menyaksikan perilisan film-film klasik. Gaya naratif visual sinema Hollywood klasik, sebagaimana dielaborasi oleh David Bordwell, sangat dipengaruhi oleh gagasan Renaissance dan kebangkitannya yang berfokus pada manusia. Gaya ini dibedakan dalam 3 tingkatan umum, yaitu perangkat, sistem, dan hubungan antar sistem. Periode New Hollywood pada tahun 1960-an hingga tahun 1980-an dipengaruhi oleh romantisme era klasik, dengan para pembuat film yang ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam mengejar kepentingan spesifikasi mereka di tengah ketidakpercayaan umum terhadap otoritas. Gelombang baru Prancis juga dipengaruhi olehnya, terutama dalam hal keyakinan yang dipegang oleh tokoh-tokoh artistik seperti André Bazin, bahwa film secara moral harus berfungsi sebagai proyek yang dipersonalisasi oleh sutradaranya sejauh masing-masing mewakili visi individu sutradara. Nah, itu tadi adalah 3 topik kita tentang sejarah perfilman. Dari sini banyak banget yang bisa kita pelajari, yaitu tentang sejarah film bersuara hingga adanya era Hollywood klasik. Nah, segitu aja nih penjelasan dari aku. Bye!